Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tibi Mustika Dewi dengan NPM 24170510034. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus terkait sistem konversi bilangan. Nah, yang pertama di sini ada konversi desimal ke biner. Di sini saya menggunakan contoh dengan bilangan desimal yaitu 19. Nah, bagaimana caranya? Di sini jadi, untuk mengubah desimal ke biner, kita bisa membaginya dengan basis 2. Di sini 19 bagi 2, hasilnya 9, sisa 1. 9 bagi 2, hasilnya 4, sisa 1. Lalu 4 bagi 2, hasilnya 2, sisa 0. Lalu 2 eh, dibagi 2, hasilnya 1, sisa 0. Lalu 1 dibagi 2, hasilnya 0, sisa 1. Maka bilangan binernya adalah 10011. Jadi kita membacanya dari bawah. Dan selanjutnya di sini ada cara lainnya yaitu dengan menggunakan perpangkatan 2. Di sini 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Jadi yang terakhir adalah 2 pangkat 0. Dan di sini 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 0 1. Dan selanjutnya kita bisa bagi nih. Berarti 19 ya. 19 bagi 16, 1. Sisa 3. Kita simpen 3-nya ya. Lalu 3 bagi 8, nggak bisa, berarti 0. Terus 3 bagi 4 bisa nggak? Tidak, berarti 0 juga. Lalu 3 bagi 2 bisa, 1. Sisa 1. Terus 1 bagi 1, 1. Sisa 0. Maka akan berakhir di sini, di 2 pangkat 0 ini. Dan selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa bilangan binernya adalah 10011. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa mengubah biner ke desimal, jadi kebalikannya. Nah, seperti yang tadi, untuk operasi yang tadi ya, kita menggunakan perpangkatan 2 dan didapatkan di biner yaitu 10011. Kita bisa mengubahnya ke desimal dengan mengalihkannya dengan hasil dari perpangkatan di atasnya. Contohnya nih, jadi 16 kali 1 ditambah 8 kali 0 ditambah 4 kali 0. Lalu 2 ditambah 2 kali 1 lalu ditambah 1 kali 1. Hasilnya itu adalah 19. Maka bilangan biner, eh, maka konversi biner ke desimal dari 10011 adalah 19. Oke, dan selanjutnya ada konversi desimal ke oktal. Nah, oktal itu adalah 8. Jadi di basisnya itu 8. Jadi di sini saya ambil contoh nih, salah satunya yaitu angka desimal yaitu 77. Nah, 77 ini kita bisa membagi 8 ya, karena dia kan akan di-convert atau dikonversi ke oktal. Maka 77 bagi 8 hasilnya 9 sisa 5. Lalu 9 bagi 8 hasilnya 1 sisa 1. Lalu 1 bagi 8 hasilnya 0 sisa 1. Dan kita bisa lihat bahwa oktalnya adalah 115. Kita bacanya dari bawah. Selain itu, ada juga nih cara lainnya menggunakan perpangkatan 2. Nah, di sini diakhiri dengan 2 pangkat 0 dan diawali dengan 2 pangkat 6. Jadi, untuk ini tuh disesuaikan dengan besar bilangan desimalnya. Karena kan 2 pangkat 6 itu 64. Nah, berarti 77 masih bisa nih dibagi dengan 64. Makanya kita menggunakan yang paling tinggi itu 64. Nah, kita langsung aja kita cari menggunakan cara yang sebelumnya tadi, 77 bagi 64, hasilnya 1. Lalu sisanya dibagikan dengan bilangan-bilangan selanjutnya dan didapatlah bilangan biner yaitu 1001, 101. Nah, selanjutnya dari bilangan ini kita menggunakan prinsip 421. Nah, itu akan dimulai atau start dari yang belakang nih, berarti 124, 124, 1. Nah, selanjutnya kita kalikan 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 0. 0 tambah 4 kali 1, 4. Berarti 4 tambah 1, 5. Lalu selanjutnya ada 1 kali 1, 1. Ditambah 2 kali 0, 0. Terus tambah 0 kali 4, 0. Berarti 1 tambah 0, 1. Dan selanjutnya ada 1 kali 1, 1. Maka di sini eh, bilangan oktalnya adalah 115. Gitu. Jadi hasilnya sama dengan yang cara sebelumnya. Dan selanjutnya ini ada juga konversi oktal ke desimal. Nah, untuk oktal ke desimal, kita menggunakan perpangkatan 8. Jadi di sini kita tulis dulu nih. Nah, ini misalkan bilangan oktalnya adalah 646.
Oke, kita tulis nih 646. Lalu kita tulis juga perpangkatan 8-nya. Ingat, selalu diakhiri dengan 8 pangkat 0. Nah, di sini ada 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, 8 pangkat 0. Nah, 8 pangkat 2, 64, 8 pangkat 1, 8, 8 pangkat 0, 1. Caranya kita bisa langsung kalikan saja nih bilangan yang oktal tadi. Berarti 6 kali 6, 4, tambah 4 kali 8, tambah 6 kali 1. Berarti kan ini 384 ditambah 32 ditambah 6. Sama dengan 422. Jadi, eh, konversi oktal ke desimal dari bilangan 646 adalah 422. Jadi, ketika dia desimal adalah 422 gitu. Dan selanjutnya, di sini ada konversi desimal ke heksadesimal. Nah, untuk contohnya di sini saya menggunakan bilangan desimal yaitu 155. Di sini kita bisa lihat bahwa eh, untuk heksadesimal itu basisnya 16. Maka 155 dibagi 16. Hasilnya berapa? 9. Sisanya adalah 11. Dan kenapa di sini B? Karena bilangan yang mungkin yang sisanya itu dimulai dari 10 nih, 10, 11, dan seterusnya. Itu tuh dimulai dari kita ganti dengan huruf. Kayak seperti contohnya itu 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, 13 itu D gitu dan seterusnya. Dan 11 ini kita ganti P gitu. Dan selanjutnya di sini ada hasilnya 9. Berarti 9 bagi 16 nggak bisa, berarti 0. Sisa 9. Nah, selain itu ada juga cara lainnya nih menggunakan perpangkatan angka 2. Di sini kita lihat bahwa akhirnya adalah 2 pangkat 0 dan di sini paling besar adalah 2 pangkat 7. Kenapa 2 pangkat 7 kita ambil paling besar? Karena kan nilainya paling mendekati dengan 155 gitu ya. Jadi bisa dibagi. Nah, mungkin kita langsung bagi aja 155 dibagi 128 berarti 1 gitu. Terus sisanya berapa? Terus dibagi 64 terus habis itu hasilnya 0 dan selanjutnya dibagi lalu sisanya dibagi lagi gitu. Dan sini ada 1001 1011 itu adalah bilangan binernya. Dan mungkin kita bisa jelaskan dulu yang untuk bilangan binernya ya, biar lebih detail. Di sini 155 bagi 128, 1. Sisanya adalah sekitar 27, ya, 27. Ya, 27 dah. 27 bagi 64 tidak bisa, berarti 0 ya. 27 bagi 32 eh nggak bisa juga, berarti 0. Terus selanjutnya 27 bagi 16 bisa, itu 1. Nah, itu dikurang nih, 27 kurang 16. 11 ya, berarti sisanya adalah 11. Lalu 11 bagi 8 bisa nih, 1. Berarti sisanya 3. 3 bagi 4 nggak bisa, berarti 0. Lalu 3 bagi 2 bisa, adalah 1. Nah, sisanya adalah 1. Hasilnya 1 dan sisanya adalah 1. Dan selanjutnya 1 bagi 1, 1. Sisa 0. Dan itulah mengapa bilangan binernya adalah 100111111. Lalu, di sini untuk konversi desimal ke heksadesimal, kita menggunakan aturan 8421. Nah, di sini kita mulai dari belakang juga ya, 1248, 1248 gitu. Dan di sini kita kalikan nih, 1 kali 1, 1, ditambah 2 kali 1, 2, ditambah 4 kali 0, 0, tambah 8 kali 1, 8. Berarti 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1, yaitu 11. Dan 11 itu karena kan dia udah lebih dari 9 ya, berarti dia B gitu. Dan selanjutnya di sini 1 kali 1, 1, 2 kali 0, 0, 4 kali 0, 0, 8 kali 1, 8. Maka 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 9. Maka di sini konversi desimal ke heksadesimal dari bilangan 155 adalah 9B. Oke, dan selanjutnya ada konversi heksadesimal ke desimal. Nah, contohnya di sini ada 5F. Nah, ini merupakan bilangan heksadesimal. Lalu kita ubah menjadi desimal. Caranya, kita menggunakan perpangkatan 16 ya. Dan di sini kita menggunakan 16 pangkat 1 dan 16 pangkat 0. Nah, 16 pangkat 0 berapa? 1. Dan 16 pangkat 1 adalah 16. Caranya, kita tinggal kalikan saja nih. Berarti 5 kali 16. Ditambah, nah, F itu kan 15 ya, sama aja dia adalah 15. Karena kan hitungnya dari 10 itu A, 11 itu B, 13 itu C, 14 itu D, 15
14 itu E dan 15 itu F. Nah, makanya kita tulis nih, berarti 15 kali 1, berarti sama dengan 15. Jadi 80 tambah 15 adalah 95. Maka bilangan maka konversi heksadesimal ke desimal dari bilangan 5F adalah 95. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam konversi bilangan atau konversi sistem bilangan yang mencakup biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.